Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan pembahasan di pagi ini kita akan membahas satu topik, bagaimana menjadi selebriti langit. Artinya bagaimana supaya nama kita itu terkenal di langit walaupun tidak terkenal di bumi. Tentu ini sebuah kemuliaan. Seandainya kita melihat para selebriti saja yang dipuja-puja para penggemarnya, dielu-elu, kadang sampai kalau jumpa histeris dan begitu seterusnya. Bagi orang-orang awam tentu terkadang mereka menghayal kalau posisi mereka adalah para selebriti itu, sehingga banyak orang yang bercita-cita ingin jadi selebriti, ingin menjadi penyanyi, artis dan yang semacamnya supaya bisa dipuja dan puji manusia. Itu di dunia. Tetapi yang namanya dunia itu kan fana. Betapa banyak para artis itu yang dulu dipuja-puja, belakangan dihujat manusia. Terkadang muncul, terkadang tenggelam. Tetapi kalau seandainya kita dikenal di langit, dikenal di hadapan Allah, dikenal di hadapan para malaikat, tentu ini kemuliaan yang jauh lebih mulia dibandingkan para selebriti yang ada di bumi. Karena tujuan kita hidup itu yang memang mencari pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan doa para malaikat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu amalan apa saja supaya nama kita itu bisa disebut-sebut di langit, terkenal di langit? Tidak apa-apa tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Maka di sini saya sebutkan beberapa amalan yang sebagiannya mudah kita lakukan, ya sebagiannya juga agak sulit kita lakukan. Pertama, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis, hadis qudsi yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah jalla wa ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi al mala'i dzakartuhu fi mala'i khair minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan berada dalam persangkaan hambaku kepadaku, dan aku selalu bersama hamba tersebut jika ia selalu mengingatku.
Jika hamba itu mengingatku dalam dirinya, maka aku pun sama akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika dia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku akan mengingatkan dalam perkumpulan para malaikat juga, yang jauh lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepah. Jika ia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan kondisi berlari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perhatikan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, "Idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Jadi kalau kita berzikir, tidak ada yang tahu kecuali hati kita saja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan juga di sisinya. Tapi kalau kita umpamanya berzikir di halayak orang ramai, umpamanya ibu dari sini ke pasar, entah baca tasbih subhanallah, takbir alhamdulillah, ataupun tahlil la ilaha illallah, atau tahmid Allah, takbir Allahu akbar, pokoknya zikir apa sajalah. Zikir itu kan macam banyaknya. Maka apabila kita kemudian berzikir kepada Allah di tengah-tengah keramaian manusia yang tidak berzikir, maka nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di langit. Luar biasa, Bu. Allah akan menyebut nama-nama kita, nama orang tua kita lagi, fulan ibn fulan, di hadapan para malaikat. Dan ketika para malaikat kemudian mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuja dan memuji kita, nama kita disebut-sebut, maka semua malaikat pun ikut memuja seperti yang Allah puja. Coba bayangkan, kalau saya buat analogi, Bu, seandainya presiden kita datang ke Batam, kemudian mengumpulkan orang satu Batam, anggaplah di lapangan sini kan, tiba-tiba presiden nyebut pula nama satu ibu tuh, disebut-sebut tuh nama ibu tuh, kemudian dipuji-puji di hadapan warga Batam. Kemudian ada pula yang memvideokan, diviralkan lagi, nama ibu pula disebut di situ. Coba bayangkan, terkadang di antara kita ada rasa bangga tuh. Wah, nama saya viral, dipuji-puji, disebut-sebut. Itu yang muji presiden, Bu. Yang mendengarkan ya macam kita manusia. Kita saja dipuji-puji presiden udah bangganya luar biasa. Ini yang muji Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang berikan nikmat kepada kita, yang berikan hidup dan mati kepada kita, dipuji di hadapan para malaikat. Subhanallah. Harusnya kita harus lebih bangga. Dan caranya mudah, cukup berzikir. Kalau presiden kita ingin memuji kita, macam mana caranya? Ibu mau dekat-dekat presiden, mana bisa ada ajudannya? Tidak bisa. Betapa banyak orang-orang yang memuji presiden, belum tentu presiden muji kita kan, Bu. Tapi kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dipastikan Allah langsung memuji kita, ada timbal balik. Bahkan Allah memuji di hadapan para malaikatnya, dengan bangganya dia menyebut nama kita. Luar biasa, Bu. Maka jangan bakhil untuk berzikir. Zikir itu perkara mudah, karena bisa dilakukan dalam kondisi apapun oleh siapapun, tanpa melihat waktu apapun. Berzikir kan amalan mudah. Orang tua bisa berzikir, anak muda bisa berzikir, anak-anak bisa berzikir, laki-laki bisa berzikir, perempuan bisa berzikir, pagi, siang, sore, malam, di mana saja, di rumah, di jalan, tidak terbatasi tempat dan waktu zikir itu. Zikir itu aduh luar biasa. Dan zikir itu menenangkan jiwa.
Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah tenanglah hati kita. Makanya orang kalau banyak masalah tertimpa musibah, banyak masalah, apalah masalahnya, cobalah banyak berzikir. Lisannya itu jangan berhenti. Nanti masalah itu sedikit demi sedikit Allah urai itu. Karena saya pernah mengalami juga dan saya coba praktekkan gitu. Subhanallah, memang betul. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian tidak ada dampaknya, kan begitu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ini kan zikir secara umum ya. Sekarang zikir secara khusus. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbiha wat-tahlila wat-tahmid yan'atifna haulal arsy. Lahunna dawawi kadawawin nakhli tadhkuru sahibaha amma yuhibbu ahadukum an yakuna lahu au la yazalu lahu man yadhkuru bi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, sesungguhnya di antara kalimat-kalimat yang kalian ucapkan tentang keagungan Allah Azza wa Jalla adalah ucapan tasbih subhanallah, ucapan tahlil la ilaha illallah, ucapan tahmid alhamdulillah. Ucapan tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah. Kata Nabi SAW, maka ucapan itu akan selalu berputar-putar di sekeliling arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi tiap-tiap kalimat tersebut suaranya mendengung bagaikan dengungan lebah yang menyebutkan orang-orang yang sedang membacanya. Bukankah seseorang dari kalian menginginkan atau selalu ingin akan sesuatu yang dapat mengingatkan akan dirinya? Lihat Bu, kalau ibu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kalimat tasbih, tahmid dan juga tahlil Bu, maka kalimat ini akan melesat sampai ke arsy. Kemudian dia akan menyebut-nyebut setiap orang yang menyebutnya, dan suaranya seperti suara tawon mendengung Bu. Saking terusnya menyebut-nyebut nama kita yang menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bayangkan nama kita Bu disebut-sebut di arsyana. Dan kalimat ini kan kalimat mudah kan? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Apa sulitnya coba? Tapi tiga kalimat ini melesat sampai ke arsy tuh, berputar-putar lagi di arsy. Kemudian menyebut nama kita yang sedang berzikir, menyebut tasbih, tahlil dan tahmid itu. Dan suaranya mendengung-dengung. Makanya Rasul mengatakan, yan'atif lahaulal arsy lahunna dawiyun kadawawin nakhli. Bagi tiap-tiap kalimat tersebut terdengar suara mendengung bagaikan dengungan lebah yang menyebut-nyebut orang yang membacanya. Subhanallah ya. Hanya menyebut tiga kata Bu, nama kita disebut-sebut di arsyana itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Luar biasa ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain daripada berzikir secara khusus dengan menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, juga ketika kita berdoa membaca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebab ada sebagian ahli tafsir yang menceritakan ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dimakan ikan, kemudian masuk ke dalam perut ikan, kemudian dibawa ke dasar lautan itu, maka Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap di dasar lautan, dan gelap di tengah malam. Maka Yunus alaihi salatu wassalam pun akhirnya melupakan segalanya. Bagaimana coba ibu berada di perut ikan, di dalam lautan gitu ya. Berarti terlepas padanya segala hubungan dengan dunia kan Bu. Segala hubungan dengan dunia, tidak dengan harta, tidak dengan kekuasaan, tidak dengan jabatan, tidak dengan kenikmatan dunia, terputus semuanya tuh. Nabi Yunus alaihi salam tuh. Karena dia berada di perut ikan pula. Ngapain di situ coba? Kalau tidak terputus dengan kehidupan dunia. Maka di saat kesepian itulah Yunus alaihi salatu wasallam berusaha untuk mentauhidkan Allah dan beristighfar, meminta ampun akan dosa-dosanya, dan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Rabb. Aku mengakui kesalahanku, kezalimanku kepadamu. Ampunilah dosa-dosaku. Ketika Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu suara doanya melesat sampai ke langit, sehingga para malaikat yang ada di langit ini mereka mengatakan ya Rabb, sautun ma'rufun min 'abdin ma'rufin la nadri aina makana. Ya Rabb, kata para malaikat itu, kami kenal suara ini keluar dari hamba yang sangat dikenal. Siapa dia dan di mana dia? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa itulah Yunus ibn Matta' atau Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam sedang berdoa, bermunajat kepadaku. Suaranya melesat sampai ke langit, didengar oleh para malaikat. Makanya jangan lupa Bu, berdoa sebelum mengumandangkan doa, meminta sesuatu kepada Allah itu selipkanlah doa yang biasa oleh Nabi Yunus dibaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, siapapun yang berdoa dengan doa Dhunnun, maksudnya Yunus alaihi salam, pasti mustajab doanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, supaya nama kita disebut-sebut di langit Bu, menjadi selebriti langit, carilah kecintaan Allah kepada kita. Buat Allah itu cinta dengan kita. Macam mana caranya? Ya banyak amalan-amalan yang dengan amalan itu Allah cinta dengan kita. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala sudah cinta dengan kita Bu, maka nama kita akan disebut-sebut. Bukan hanya 1-2 malaikat, semua malaikat lagi, yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan malaikat kecuali Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Rasul naik ke langit saja. Di langit pertama setiap 4 jari ada malaikat yang ruku sampai kiamat, sujud sampai kiamat, berdiri sampai kiamat. Setiap 4 jari malaikat itu berapa tuh jumlahnya? Yang tawaf di Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat itu tawaf, keluar nggak kembali, datang pula malaikat baru. Itu setiap hari itu. Berarti kita tidak tahu berapa jumlah malaikat itu. Itulah tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Lah semua malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi itu Bu, mereka akan memuji kita kalau kita mendapatkan kecintaan Allah kepada kita. Ingat hadis yang sering saya sampaikan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba fulanan, Allah itu kalau cinta dengan si fulan atau si fulana, nadahu Jibril,
Yang pertama dipanggil siapa? Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Jibril, aku suka dengan si fulan ibn fulan itu, maka kamu harus suka juga dengan dia. Ketika Jibril tahu bahwa Allah menyukai salah seorang di antara kita dan menyebut-nyebut nama kita, maka Jibril berteriak mengumpulkan semua malaikatnya. Dia kan pemimpin malaikat. Maka semua malaikat akan mendengarkan apa yang akan diucapkan Jibril. Maka Jibril mengatakan, "Ya malaikat Allah, innallaha ahabba fulanan fahibbuhu." Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kau berada, Allah sudah mencintai fulan ibn fulan, maka kalian semua harus mencintainya. Maka semua malaikat ketika mendengar nama kita, semua cinta dengan kita. Dan apabila semua malaikat cinta dengan kita, Allah tanamkan kecintaan kepada makhluk yang ada di bumi. Luar biasa. Jadi kalau kita ingin jadi selebritis langit, ingin nama kita disebut-sebut di langit, cari sebab-sebab yang Allah suka dan cinta dengan kita. Contohnya apa? Contohnya umpamanya, ibu banyak melakukan sholat sunnah. Nabi SAW bersabda, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu," kata Rasul. Dalam hadis kudusinya Allah berfirman, ketika seorang hamba terus-menerus melaksanakan sholat-sholat sunnah, entah rawatibnya, entah nawafilnya, baik duhanya, witirnya, tahajudnya, sebutkanlah sholat sunnah. Kalau kita terus rutin melaksanakan sholat sunnah, maka lama-lama Allah suka dengan kita tuh. Makanya di sini Allah mengatakan, tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnahnya sampai akhirnya aku pun cinta dengan hamba tuh. Jadi kalau ingin meraih kecintaan Allah supaya nama kita disebut-sebut di langit, perbanyak sholat sunnah. Ataupun umpamanya contohnya, ibu berziarah mengunjungi teman-teman ibu, tetapi tidak mengunjungi kecuali karena Allah, bukan mau nagih hutang, bukan juga mau pinjam uang, bukan juga karena ingin ngelobi sesuatu dari urusan dunia, mau ngajak bisnis, bukan dah. Jadi betul-betul datang ziarah ke teman kita, ibu ada kawan di Batam Center, apalagi lebih jauh di Tanjung Pinang sana, atau ibu ke Rempang sana, itu pemanya. Jadi ibu datang lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa, karena memang ingin ziarah, ingin ukhuwah, menguatkan persaudaraan gitu ya. Maka itu juga salah satu penyebab Allah cinta dengan kita. Makanya hadis Nabi mengatakan, masih firman Allah Azza wa Jalla hadis kudusinya, haqqat mahabbati lil mutahabbaini fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawwaraini fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadzalaini fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawassilaini fiyya. Kata Nabi SAW, maka orang ini berhak mendapatkan kecintaanku bagi orang yang sesama saling mencintai karena Allah, ataupun saling mengunjungi karena Allah, ataupun saling membantu karena Allah, ataupun saling berhubungan, bersilaturahim karena Allah. Berarti di sini ada 4 perkara yang menjanjikan Allah cinta dengan kita. Pertama, saling mencintai karena Allah. Yang kedua, saling mengunjungi karena Allah. Yang ketiga, saling membantu karena Allah. Dan yang keempat, saling bersilaturahim karena Allah. Maka 4 perkara dikumpulkan dalam satu hadis riwayat Ahmad, penyebab Allah suka dengan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ataupun yang lain contohnya, ibu mendapatkan musibah,
entah kesehatan, entah anak-anak, orang tua, tetangga, usaha, apalah sebutkan musibahnya. Kemudian ibu sabar, karena semua datang dari Allah pun akan kembali kepada Allah. Kemudian ibu mengharap pahala dari musibah itu. Setelah ibu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ibu katakan musibah yang menimpaku. Maka kalau bisa ibu lakukan dua perkara ini saat ibu terkena musibah, ibu istirja, mengembalikan musibah kepada Allah. Yang kedua, ibu mengharap pahala dari musibah itu, pahala sabar, maka itu tanda Allah akan turunkan kecintaannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya balasan dari Allah itu tergantung besarnya cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau suka dengan seorang hamba, pasti Allah kasih ujian. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang ridha dengan ujian itu, maka Allah ridha dengan dia. Tapi siapa yang murka dengan ujian itu, Allah juga murka kepadanya. Maka untuk meraih kesabaran adalah ketika kita ditimpa musibah, istirja, kembalikan semua kepada Allah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang kedua, katakan Allahumma hjurni fi musibati, ya Allah berikan pahala akan musibah yang menimpa kepadaku, semoga aku bisa sabar. Kan? Itu juga salah satu penyebab Allah cinta dengan kita. Ataupun contoh yang lain, umpamanya tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah Allah menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan syahwatnya. Kata Nabi SAW, inna Allah azza wa jal yahmi abdahu al-mu'min fid dunya wa huwa yuhibbuhu kama tahmuna maridakumut ta'ama wasyaraba takhafuna alaihi. Allah ini akan melindungi hambanya yang mukmin di dunia, dan dia mencintainya sebagaimana kalian akan melindungi orang sakit supaya makan dan minum supaya sembuh. Maknanya di sini, tanda meraih kecintaan Allah, kita berusaha untuk menjauh dari fitnah dunia. Fitnah dunia kan macam-macam, Bu. Ada fitnah perut, fitnah kemaluan, fitnah anggota badan, dan begitu seterusnya kan. Kita berusaha untuk tidak melangkah kecuali ke tempat yang benar. Kita tidak mendengar kecuali yang boleh didengar. Kita melihat tidak diarahkan ke yang haram gitu ya. Lisan pun tidak menggibah, tidak berdusta, dan begitu seterusnya, menghindari fitnah-fitnah itu. Maka kalau kita bisa menghindari fitnah-fitnah itu, maka itu sebab terbesar juga Allah cinta dengan kita. Sekali lagi, kalau Allah sudah cinta dengan kita, kita akan jadi selebritis langit, Bu. Disebut-sebut nama kita di langit, di hadapan para malaikat, di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pemikul ars, dan seluruh malaikat yang ada di langit. Luar biasa. Ya, ini juga di antara penyebab yang keempat, carilah penyebab kecintaan Allah kepada kita. Karena perkara itu bukan bagaimana kita mencintai Allah, tapi bagaimana Allah cinta dengan kita. Kemudian yang kelima, carilah penyebab-penyebab supaya kita bisa mati husnul khotimah, supaya kita bisa meninggal husnul khotimah. Karena kita tahu bahwa hadis panjang sekali, Bu ya, ketika saya kemarin bahas di sini masalah hadis tentang kematian kan, Bu ya, seorang mukmin yang meninggal itu. Hadis Bara bin Azib yang sangat panjang sekali itu. Salah satunya adalah ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, kemudian diiringi dengan para malaikat-malaikat yang disebut dengan rusulul maut, rasul-rasul kematian. Maka
ketika ruh kita dicabut, Bu, itu kan diletakkan di kain kafan dari sorga yang sudah dibaluri minyak wangi dari sorga. Kemudian minyak wangi itu melambung sampai ke langit, Bu. Semua malaikat menciumnya. Kemudian malaikat-malaikat di langit itu bertanya lah, ini ruhnya siapa, kan begitu. Kok harum sekali, kok indah sekali. Semua malaikat memuji ruh itu. Maka kemudian Rasulul Maut yang membawa ruh dalam kafan sorga dengan bau semerbak harum itu menyebutkan ruhnya Fulan ibn Fulan, menyebut nama yang paling disukai dia di dunia. Lihat, orang yang husnul khatimah, kematiannya disebut-sebut di langit tuh. Semua malaikat memuji kita tuh, memuji ruh yang naik ke langit, dan dia seorang mukmin yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebisa mungkin kita ini berusaha mencari sebab-sebab, ya, supaya dengan sebab-sebab itu kita bisa meninggal dalam posisi husnul khatimah. Sebut saja saya katakan, biasakan baca Quran, doa sebelum tidur. Biasakan. Karena para ulama mengatakan kalau seandainya Allah takdirkan kita ini bangun di pagi hari, alhamdulillah, pasti Allah akan bangunkan kita di atas fitrah, di atas kebaikan. Tapi kalau Allah takdirkan kita meninggal, maka boleh jadi kita diwafatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena sebelum tidur kita sudah banyak berzikir, banyak berdoa, kemudian berwudu. Apalagi kalau pamai sebelum tidur ibu sholat dulu, sholat witir dan begitu seterusnya, kan? Maka tidur kita itu kan menjadi ibadah. Jadi kalau meninggal berarti meninggal di atas ibadah tuh. Nah, berarti husnul khatimah lah, kan begitu. Ya. Kemudian juga hal-hal yang diantara penyebab husnul khatimah adalah dengan memperbanyak tobat. Karena Allah yang mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian tuflihun, selamat. Selamat dari kematian, su'ul khatimah. Makanya sering saya katakan, Bu, jangan numpuk-numpuk dosa. Kalau hari ini buat dosa, cepat istighfar. Kalau dosa besar, cepat ngambil wudu, sholat taubat, ya, supaya mudah-mudahan dengan cara itulah diampuni dosa kita dan kita tidak menumpuk-numpuk dosa. Ya, makanya perbanyak tobat ataupun perbanyak sedekah. Nabi SAW mengatakan, sonaiul ma'ruf taki masari asu. Orang yang banyak melakukan kebaikan, bersedekah, membantu orang, itu bisa menjauhkan dari su'ul khatimah, kata Nabi. Ataupun dengan memperbanyak kematian, sedikitkanlah angan-angan kepada dunia supaya kita lebih banyak lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka itu juga salah satu penyebab kita ini husnul khatimah. Dan banyak lagi lah, intinya adalah berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7, yang nomor 6 ya. Yang nomor 6, bersolawat, memperbanyak solawat kepada Nabi. Dan ini sering saya bahas, ya. Solawat itu artinya, Bu, solawat itu artinya, ibu sering bersolawat, Bu. Kalau orang bersolawat tidak paham maknanya, dengan yang paham makna itu beda. Kalau ibu paham maknanya, pasti ibu rajin bersolawat. Tapi kalau ibu tidak paham maknanya, malas bersolawat itu. Solawat itu artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mendapatkan pujian di hadapan makhluk yang ada di langit. Jadi kalau ibu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, berarti kita meminta kepada Allah, ya Allah,
Saya punya nabi namanya Muhammad, tolong puji-puji dia di hadapan para malaikat yang ada di atas sana. Itu maksudnya. Dan sebagai imbalannya, maka Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat satu kali kepadaku, kata Rasul, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, berarti kita mengatakan, ya Allah tolong puja-puji ni Nabi saya ni Muhammad di hadapan makhlukmu yang ada di langit sana, di hadapan para malaikat. Maka Allah akan memuji kita 10 kali. Padahal kita hanya meminta kepada Allah, suruh memuji Rasul kita 1 kali, tapi Allah puji kita 10 kali pula. Jadi kalau ibu bersalawat, nanti Allah akan memuji kita di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, di hadapan para malaikat yang di langit sana, memuji-muji kebaikan kita hanya gara-gara bersalawat 1 kali itu. Coba Bu, kalau dari sini pulang ibu bersalawat sampai 100 kali, berapa Allah akan puji kita di hadapan para malaikat itu di langit sana, di hadapan ya. Kalau ingin jadi selebritis langit, cukup ibu banyak solawat. Ya, kalau bagi laki-laki masuk masjid sebelum berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian keluar dari masjid, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Umpamanya contohnya seperti itu. Ya, jadi bersolawat itu kan mudah, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kalau ingin lebih baik lagi, ibu bersolawat menggunakan solat Ibrahimiyah. Itulah solat terbaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ali Ibrahim. Itu salawat terbaik, kata Imam As-Sakhawi dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau ibu terlalu kepanjangan gitu ya, maka cukup Allahumma salli ala Muhammad. Cukup kan itu ya, cukup dengan bersalawat, nama kita pula dipuji-puji di langit, kan luar biasa. Makanya jangan bakhil untuk bersalawat. Ini yang ke-6. Kemudian yang nomor 7, mencari ilmu. Kayak kita gini Bu ya. Ibu datang ke majelis taklim, kemudian duduk ya di majelis taklim. Ini penyebab terbesar juga kita jadi selebritis langit Bu. Karena ada hadis Nabi SAW. Jadi dari Qais ibn Katsir, dia mengatakan, datang ke rumahnya Abu Darda radhiyallahu an yang ada di Damaskus. Maka Abu Darda mengatakan, wahai saudaraku, apa yang menyebabkan kamu datang jauh-jauh dari Madinah menemui aku, kata Abu Darda. Maka kata orang ini, hadithun ballagani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah. Aku hanya sampai kepadaku sebuah hadis bahwa engkau yang mendapatkan langsung dari Nabi SAW. Hanya ingin itu saja. Jadi laki-laki ini dari Madinah ke Damaskus itu hanya ingin menanyakan satu hadis kepada Abu Darda. Jadi Abu Darda mengatakan, enggak ada yang lain kecuali itu. Tidak, katanya. Atau mungkin setelah kamu datang kemari kau ada urusan dagang di sini? Enggak. Atau engkau ingin mencari dunia atau apa setelah datang dengan aku? Enggak juga. Memang murni aku datang dari Madinah menemuimu itu hanya untuk bertanya satu hadis ini saja. Katanya kau dengar langsung dari Nabi. Maka Abu Darda pun kemudian menceritakan dia. Aku memang langsung mendengar dari Nabi SAW dan beliau bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, mungkin ibu dengan kaki ke sini, dengan motor, dengan mobil gitu ya ke sini, dalam rangka mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan nanti langkahnya menuju surga. Kemudian kata Rasul, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridhan li talabil ilmi. Maka sesungguhnya para malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya karena suka dengan para penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Di sini syahidnya. Dan seorang alim yang belajar menuntut ilmu agama itu, semua makhluk yang ada di langit,
Siapa yang makhluk yang di langit? Para malaikat lah. Bahkan semua makhluk yang ada di bumi ikut-ikut memintakan ampun akan dosa kita, Bu. Disebut-sebut nama kita di langit. Ibu fulanah bintu fulanah lagi ngaji di rumahnya Pak Yudi. Disebut-sebut tuh di langit tuh. Ya. Tapi ingat, Bu, datang kemari sebagaimana orang ini kepada Abu Darda, betul kau hanya mencari hadis Nabi? Iya. Bukankah urusan lain? Enggak. Apa salah pas ini mau dagang? Enggak juga. Jadi datangnya ibu kemari itu murni ingin ngaji, Bu. Bukan karena itu yang punya utang sering ngaji tuh. Nah, kita ngajilah sekalian lagi. Nah, bukan itu, Bu, ya. Ataupun karena itu ada kawan di situ suka ngaji, dah lama saya nggak ketemu. Ayo kita ke sana yuk. Berarti kan ingin ketemu kawan, bukan ingin ngaji di situ. Itu berarti ngajinya sampingan. Ya. Jadi bukan karena apa-apa, memang murni datang dari rumah ke sini ya memang ngaji, ya gitu maksudnya ya. Nah, itulah yang kemudian semua malaikat yang akan di langit itu kenal kita atau mendoakan kita lagi. Subhanallah, ya kan? Luar biasa thalabul ilmi itu. Ya, tapi ya walaupun luar biasa keutamaannya kayak gini pun ya sikit juga yang datang. Coba ibu buat konser dangdut, ya, nggak diundang pun datang, buat tetangga nengok di jendela, Bu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga diantara penyebab kita menjadi selebritis langit. Kemudian selanjutnya menunggu waktu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Rindu umpamanya ibu sholat zuhur ya nanti. Kemudian pengen kapan asar gitu ya. Ini mah enggak. Aduh, baru zuhur asar lagi. Nah, itu namanya menjadikan sholat itu beban namanya, Bu ya. Maksudnya dia rindu. Umpamanya ibu dari zuhur ke asar karena memang enggak ada yang dikerjakan. Apalagi ya di rumah enggak ada siapa-siapa. Habis zuhur ibu ambil Quran, baca Quran kan itu ya, atau zikir sampai ke asar gitu ya. Kemudian sholat asar atau dari maghrib ke isya gitu kan pendek waktunya ya. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam Musnad Ahmad dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dia mengatakan sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat maghrib ya. Fa'aqaba man aqab wa raja'a man raja', ada yang menunggu dari maghrib ke isya, ada juga yang pulang. Lah ketika itu Nabi SAW datang, rupanya di masjid itu masih banyak orang-orang yang menunggu sholat isya dari maghrib itu. Ya, yang pulang ada, tapi yang tetap di situ banyak gitu ya. Jadi Nabi SAW bersabda kepada orang-orang yang nunggu sholat isya itu setelah sholat maghrib, kata Rasul, abshiru ma'syaral muslimin, berbahagialah wahai orang-orang yang muslim. Hadza rabbukum, ini Rabb kalian. Qad fataha baban min abwabis sama yubahibikumul malaika. Ini Rabb kalian sungguh telah membuka pintu-pintu langit dan para malaikat membanggakan kalian semuanya. Yaqul, dia berkata, haula'i ibadi, Allah mengatakan itulah hamba-hambaku. Qadau faridatan, mereka sudah melaksanakan faridah, kewajiban salat. Wahum yantadirunal ukhra, mereka masih nunggu untuk melakukan salat yang berikutnya. Lihat. Jadi kalau seseorang itu habis salat menunggu salat, itu pintu-pintu langit akan dibuka kepada kita dan Allah akan membanggakan kita yang menunggu salat itu di hadapan para malaikat itu. Sehingga Allah mengatakan, lihat wahai hamba-hambaku, lihat malaikat, lihat tuh ada hamba-hambaku habis salat nunggu salat. Oh, jadi Allah langsung ngomong, mengumumkan di hadapan para malaikat yang di langit. Nah, jadi sekali-kali gitulah, Bu ya kan. Umpamanya ibu kan sholatnya di rumah, habis maghrib ke isya memang nggak ada kegiatan, kebetulan nggak ada kegiatan, Bu ya. Ya udah, ibu ya makanya saya sering sarankan kalau bisa di rumah tuh ada semacam mihrab lah, Bu, untuk ibu beribadah. Umpamanya dikhususkan ini di kamar ini khusus sholat, jangan dipindah-pindah, ya. Dan kalau bisa ada ustadz
Saya tinggal di kos-kosan kecil, cemana buat musola. Taruh sajadah, jangan dipindah-pindah dari situ. Kemudian kalau bisa sekitarnya bersih, khusus untuk sholat tuh kalau bisa bersih, walaupun hanya satu kamar itu kan, umpamanya di pojokan, ya sudah taruh di pojokan situ, supaya tahu itu tempat sholat gitu maksudnya. Buat mihrab, kayak Maryam itu kan punya mihrab di situ. Ini enggak, ibu sholat kadang di dapur, kadang di ruang tengah, apa kok musholahnya pindah-pindah gini? Ya, jadi kalau bisa satu tempat itu khusus, kalau rumahnya kecil ya tinggal digulung sajadahnya, kalau mau sholat ya dibentangkan gitu bu ya. Nah, ibu sholat maghrib di situ. Habis sholat maghrib ya ibu duduk baca Quran sampai isya. Kemudian isya ibu sholat. Nanti nama ibu di langit disebut-sebut tuh sama Allah Azza wa Jal, dan Allah mengatakan, lihat malaikat tuh hambaku tuh habis melaksanakan sholat wajib, dia nunggu sholat wajib yang lainnya katanya. Luar biasa kan. Nah, kemudian yang terakhir, biasakan berkata jujur. Nabi SAW mengatakan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqa, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajul la yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya kejujuran itu bisa mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Kalau seseorang membiasakan jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Di sini syahidnya, hatta yuktaba indallahi siddiqo. Kata ulama ketika mensyarah hadis ini, kalimat hatta yuktaba indallahi siddiqo, sampai Allah mencatat dia sebagai orang jujur, maksudnya Allah akan mengumandangkan nama kita di hadapan para malaikat. Si fulan itu jujur, si fulan jujur di hadapan para malaikat. Luar biasa bu ya, nama kita akan disebut-sebut di langit sebagai orang jujur tuh. Orang kalau Allah yang mengatakan jujur, walaupun manusia bilang dia dusta, tidak ngaruh. Tapi kalau Allah sudah katakan kita pendusta, walaupun satu dunia manusia mengatakan kita jujur, gak ada gunanya. Karena kadang-kadang jujur manusia itu kadang-kadang pencitraan saja, tidak betul-betul jujur kan. Kayak sekarang nih musim politik kan ya, anggota-anggota caleg-caleg gitu kan, atau yang hendak memimpin negara kita ini, nampak kan itu, yang tadinya nggak pakai jilbab gitu ya, yang nggak pernah pakai songkok, yang nggak pernah ke masjid rajin pula ke masjid kan, itu subhanallah juga. Yang jarang sedekah pula gitu. Udah jadi jangan lagi melangkah ke masjid, nengok masjid pun tidak, ya kan. Nah ini kan masalah, ini kan kadang-kadang kan dibuat-buat pencitraan saja. Makanya kalau Allah sudah mengatakan pendusta dia, walaupun satu dunia mengatakan jujur, buat apa kan itu. Mendingan Allah mengatakan kita jujur di hadapan para malaikat, manusia mendustakan, itu lebih baik bagi kita. Karena kalau Allah sudah memuliakan kita, tidak ada yang bisa menghinakan kita. Tapi kalau sudah menghinakan kita, tidak ada manusia yang bisa mengangkat kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka inilah perkara-perkara penyebab besar supaya kita menjadi selebritis langit, nama kita disebut-sebut di langit, dan kita menjadi terkenal di hadapan para malaikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini bu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin kita buat tanya jawab, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan oleh Ustaz. Yang saya tanyakan sholat taubat. Iya. Yang afdal untuk sholat taubat itu kapan? Malam atau siang, Ustaz?
Sholat tobat dilakukan kalau kita habis buat dosa, Bu. Impamanya ibu buat dosa pagi-pagi, kemudian sholat tobatnya malam, sore mati pula, Bu. Cemana tuh? Ya. Jadi sholat tobat itu dilakukan setelah kita maksiat. Seandainya kita ini naudzubillah gitu kan, berzina ataupun menggibah atau apa gitu kan, ya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sholat supaya tidak ngumpul-ngumpulin dosa. Jadi sholat tobat itu tidak ada waktu yang jelas, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, tergantung kita melakukan dosanya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Ya. Ini pelajaran yang minggu kemarin-kemarin. Yang saya tanyakan, kalau kita mau tidur itu kita di apa dengan setan itu kan, diikat kan? Nah, dengan membuka dengan 3. Kalau kita akan membuka ikatan setan itu dengan 3. Pertama, apa itu kemarin? Berdoa sesudah bangun tidur. Kedua, berwudu. Iya. Ketiga, Sholat. Oke. Ketika kita bangun malam, umpamanya 1:30, kita sholat langsung, tapi sholat terus kita tidur lagi. Apakah tidur kedua ini kita diikat setan lagi? Bukan diikat, dicekik lagi mungkin. Enggak lah, Bu. Iya. Karena kita bangun malam itu akhirnya kita ngantuk gitu, jadi Iya, betul. sesungguhnya ada kesiangan. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, alhamdulillah ya, Bu. Jadi maksud hadis itu adalah ketika awal tidur. Awal tidur, makanya tidur jangan malam-malam kan, itu tidur itu ya jam-jam 8, 9 tuh ya, paling telat jam 10. Jadi kalau dia bangun jam 1 atau jam 2, kemudian ibu tadi bilang berzikir, berwudu, kemudian sholat, secara otomatis kan sudah hilang ikatannya. Karena ibu sudah masuk ke jam sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu turun para malaikat, Allah aja turun. Jadi ikatan itu sudah terlepas sampai pagi. Sudah nggak mungkin lagi ada ikatan lagi. Besok lagi ngikat lagi dia. Ya. Tapi Bu, yang ingin saya nasihatkan, jangan kemudian kita lebih mendahulukan yang sunnah, melalaikan dan melupakan yang wajib pula. Subuh itu wajib, sholat malam itu sunnah. Jangan gara-gara kita giat sholat malam, subuhnya pula telat, bablas, malas gitu kan. Justru sholat sunnah malam itu hanya sebagai pelengkap sholat subuh. Makanya kenapa kalau bisa sholat sunnah itu dilakukan mendekati subuh saja. Namanya jam 3:30 gitu, Pak, supaya ke subuhnya dekat. Sebab kalau dilakukan jam 1 kadang-kadang kayak tadi ibu ceritakan, kemudian ibu tahajud sampai 2:30 ngantuk, bablas pula sampai jam 6, ya kan, rugi jadinya mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ataupun sholat malamnya terlampau capek, jangan juga, Bu. Ya, makanya Rasul membatasi 11 rakaat. Kalau memang menjadikan kemudian kita lelah berdiri membaca, kemudian subuhnya kita kemeng semua, akhirnya asal-asalan, lebih baik tinggalkan sholat malam, mendingan sholat wajib, itu jelas. Tapi kalau kita bisa membagi, oh malamnya sudah diperkirakan nih, ya paling ibu ambil 2 rakaat atau 4 rakaat atau 8 rakaat ataupun 11 rakaat pun yang pendek-pendek gitu ya suratnya, karena mungkin umur 1, ya, kesehatan yang kedua, ibu kan bisa ngukur diri gitu ya. Nah, kemudian kalaupun nanti masih jam 4 kan ibu bisa berbaring, namanya itija. Itija itu maksudnya baring ke lambung kanan. Tapi kalau caranya ibu tidur lagi ke kasur, ambil lagi bantal, AC pula 16, itu ya bablas kalau kayak gitu. Artinya kan diupayakan sunnah
Ittija itu sunnah. Rasul itu kan tidur 3 waktu. Pertama di awal malam beliau tidur, nanti di pertengahan malam beliau bangun, atau dia tambah tidurnya 2/3 malam, di 1/3 malam beliau bangun. Kemudian mendekati subuh beliau baring, tidak tidur, baring aja untuk supaya istirahat karena habis sholat malam. Makanya kata Nabi SAW, falyastarih qaimuha wal yastaiqid naimuha. Yang sholat malam istirahat, yang tidur bangun, kata Rasul. Nah, kemudian nanti siang sebelum duhur, ada yang mengatakan setelah duhur sampai jam 2 itu namanya tidur kailulah. Tidur siang itu tidak boleh lama-lama, ya paling lama 1 jam paling lama, ya kan. Lebih daripada itu sakit kepala nantinya. Jadi hanya untuk mempersiapkan kita ini tenaga di malam hari, makanya ada namanya kailulah. Ada yang mengatakan 1 jam sebelum duhur, ada yang mengatakan 1 jam setelah duhur. Nah, jadi itu yang saya nasihatkan, jangan kita mati-matian sholat malam akhirnya bablas pula subuhnya. Wallahu alam. Kalau bisa ibu beli alarm yang kencang tuh bu, ya kan ada alarm kencang tuh. Nah, tidur taruh samping telinga bu. Nah kan dia kalau bunyi kan nanti ibu terperanjat-peranjat kan. Nah, takut bablas, ya kita kan harus mencari sebab juga. Nah, karena namanya kita manusia itu, tidur itu memang pelengkap sifat kita. Orang kalau nggak bisa tidur kan bukan manusia tuh. Itu malaikat kalau nggak tidur ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Iya. Perihal masalah keluarga. Yang ini ditanyakan, suami sudah belajar sunnah dan sudah mengajarkan ke istri. Berapa tahun berlalu, belakangan ini suaminya berubah drastis. Masalah dia melalaikan sholat dan memberi nafkah, dan dia itu sekarang melakukan kekerasan fisik terhadap istri. Jadi sikap istri ini harus bagaimana Ustaz? Iya, alhamdulillah. Ini pertanyaannya, suaminya yang ngajak istrinya hijrah. Ya. Sudah hijrah, suaminya pula yang tidak hijrah, balik lagi ke belakang. Itu maksudnya ya. Jarang sholat, malah kasar. Itulah hidayah bu. Belum tentu orang yang ngasih petunjuk kepada orang lain dia tetap di atas petunjuk. Makanya pentingnya kita banyak berdoa itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Waidat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Karena dulu juga ada Ramlah kalau tidak salah ya, Ramlah ibn Abi Sufyan kalau tidak salah. Ramlah ibn Abi Sufyan ini atau disebut Ummu Habibah ya, atau siapa, pokoknya namanya Ramlah, putra Abi Sufyan. Dia hijrah ke Habasyah sama suaminya. Kemudian suaminya murtad, masuk Nasrani, karena Habasyah kan negeri Nasrani bu. Itu sahabat Nabi tuh. Akhirnya kemudian Allah takdirkan meninggal. Maka akhirnya kemudian Nabi SAW meminang Ramlah menjadi istrinya. Artinya di zaman para sahabat saja ada juga yang pindah agama kan itu, ketika orang tidak istiqomah. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu an ketika mendengar Nabi SAW sering membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hatiku, dan juga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dia bertanya, Rasul, kenapa doa itu terus yang kau baca dalam setiap selesai salatmu? Maka Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, hati kita itu berada di jari jemari Allah. Allah itu suka-suka membolak-balikan hati, terkadang di atas hidayah, terkadang di atas kesesatan. Jadi kalau seandainya kasus tadi suami yang ngajak sadar, setelah istrinya sadar dia pula mabuk umpamanya kan,
yaitu memang hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Maka itu terpulang kepada istrinya yang sekarang. Ya, cobalah introspeksi. Kadang-kadang yang namanya suami istri itu, suami menjadi jahat itu gara-gara istri juga. Suami menjadi baik juga bisa juga perantara istri juga. Ya, satu sisi yang pertama istri harus introspeksi, kira-kira salah apa dengan dia kepada suami. Kalau dia merasa saya nggak ada masalah Ustaz, dari dulu ya gini-gini saja, bahkan saya semakin hari semakin giat ibadah, giat ngaji, giat, pokoknya hak saya kepada suami nggak pernah kurang, bahkan bertambah, bahkan makin bertambah. Ya karena biasanya Bu, maaf, kadang-kadang kalau rumah tangga sudah lama, kemudian faktor usia, ya faktor usia biasanya kan ibu-ibu yang mungkin usianya 40 tahun ke atas, 50 tahun. Kadang-kadang pelayanan seorang istri kepada suami itu berkurang. Ya mungkin faktor karena wanita kan hormonnya juga beda dengan laki-laki kan. Laki-laki kan memang stabil sampai tua, sampai 70 tahun pun dia masih membuahi. Kalau perempuan kan ada masa-masanya mendekati menopause. Terkadang kurang melayani, ataupun mungkin ya kurang mengabaikan, disangkanya kalau sudah jadi suami dia maka sampai kiamat nggak akan cerai, mungkin begitu ya, pemahaman dia, apalagi dia sudah ngaji, belum tentu juga ya. Jadi nasihat saya ya satu, introspeksi diri. Yang kedua, berdoa. Hanya Allah yang membolak-balikan hati suami itu. Berdoa coba di waktu-waktu yang mustajab, ketuk terus pintu langit agar suami itu berubah, balik ke masa dulu ya. Karena hanya dengan itu, kalau ibu merasa lemah di hadapan suami, harus mengadu kepada siapa kalau bukan kepada Allah? Adukan kepada Allah. Dia yang memegang hati suami. Minta kepada agar hati suami itu dibolak-balikan. Dan kalau sudah berdoa juga, tapi juga belum ada tanda-tanda Allah mengabulkan, yang sabar. Sabar ibu, ya. Dan jangan memicu masalah yang sudah ada. Oh suami datang masalah, ibu pula buat masalah, kan double masalahnya. Kalau memang bisa sabar dengan kondisi seperti itu, bisa sabar terus memperbaiki diri apa yang kurang, entah dandanannya, entah pelayanannya, entah masakannya, entah apalah kan gitu namanya hubungan dengan rumah tangga. Nah, coba perbaiki terus, sambil kita mencari sebab, sambil berdoa. Ya, berdoa minta dibolak-balikan hati suami, mencari sebab dengan semakin baik kepada suami. Akan doa juga harus ada sebabnya. Kalau juga sudah berdoa, sudah menyerahkan diri kepada Allah, urusannya bertawakal, sudah mengambil sebab, kemudian suami masih seperti itu juga kan gitu ya, ya itu kan terpulang kepada ibu. Maunya ibu gimana gitu ya. Kalau memang bukan jodohnya ya, kalau sudah melampau ke fisik, kemudian tidak sholat, itu ibu sudah berhak menghulu, meminta cerai. Tetapi walaupun demikian tidak boleh tergesa-gesa, hendaklah ada akal lah sedikit. Walaupun perempuan itu kan lebih ke perasaan, tetapi kalau bisa mainkan akal di sini. Ya, boleh jadi dengan berjalannya waktu, entah suami kena musibah, entah apa di luar, akhirnya sadar, kan kita tidak tahu juga. Ya banyak-banyak berdoalah, sabar. Apalagi kalau punya anak, nah gitu kan, mikir anak-anaknya ini kalau saya minta cerai, kemudian dapat suami baru, belum tentu juga lebih baik, jangan-jangan lebih jahat pula daripada dia, kan tidak tahu kan. Itu juga pernah terjadi di zaman Nabi. Ada Hasan ibn Thabit itu punya istri. Hasan ibn Thabit ini kan kurang ganteng Bu, istrinya cantik pula. Jadi Hasan ibn Thabit ini kalau jalan sama teman-temannya jelek sendiri dia. Jadi istrinya kayak gimana menghayalkan, aduh suami saya kok jelek sendiri, hitam sendiri, pendek sendiri, kok yang lain ganteng sendiri, tinggi, bagus. Akhirnya pudar rasa cinta istrinya kepada Hasan ini. Dia datang kepada Rasul. Aku ini tidak mencela agama Sabit suamiku, dia orangnya baik, taat, macam-macam. Cuman perasaan cintaku sudah hilang. Gimana kalau saya menggugat cerai? Kata Rasul, tunggu dulu. Dipanggilnya Sabit, tapi tetap ke wanita ini menggugat cerai. Akhirnya kata Rasul, balikan maharmu. Kau mau nggak balikan maharnya Sabit? Mau katanya. Akhirnya dibalikan mahar, cerailah keduanya. Kemudian si istrinya, mantan istri Sabit ini menikah lagi dengan pria idola dia, kriteria dia yang ganteng, yang putih, yang tinggi, pokoknya sesuai kriteria dapat dia.
Setelah menikah menyesal, Bu. Kenapa? Rupanya tidak pandai urusan ranjang. Tidak pandai, dia terpuaskan urusan ranjang. Akhirnya dia buat ulah lagi, ingin cerai dengan suaminya, ingin balik lagi ke Sabit. Coba bayangkan. Tapi Sabit sudah tak mau. Ini kan terjadi kisah-kisah seperti ini di zaman para sahabat. Terkadang kita yang anggap kita jelek itu belum tentu jelek, bisa saja itu kebaikan di hadapan Allah. Boleh jadi suami seperti itu mungkin juga jadi ujian, ya. Ujian ibu melatih kesabaran. Selaku istri bisa sabar nggak ini saya? Maka cobalah bertahan dulu, bersabar dulu, terus berdoa, tawakal, mencari sebab, ya. Ketuk pintu langit, mudah-mudahan suaminya bisa kembali ke jalan yang benar. Wallahu a'lam. Halo, Ustaz. Ya, khalas.